Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. warahmatullahi Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli Muhammad wa ali Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di pagi hari yang cerah ini. Mudah-mudahan di majelis ilmu ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita ilmu yang bermanfaat sehingga apa yang kita pelajari ini bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik, teman-teman sekalian, mahasiswa UM Bengkulu, saya berbagi tentang adab mahasiswa di perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah, khususnya bab tentang adab terhadap diri sendiri dan adab terhadap dosen. Teman-teman sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita mengetahui bahwa ada yang mengatakan manusia sebagai makhluk sosial. Tapi sebelum manusia sebagai makhluk sosial, bahwa ingat juga manusia adalah sebagai pribadi yang butuh dalam sisi rohani, memerlukan keikhlasan, ketenangan, kebebasan berpikir, kesehatan akal, kehormatan, bebas dari rasa takut, khawatir, terbebas dari khurafat, syirik, dengki. Dan jasmani kita juga memerlukan kesehatan, kelangsungan hidup, keturunan, dan perlindungan. Teman-teman sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang belum berdamai dengan dirinya, belum mengenal dirinya, belum nyaman dengan dirinya, tentu akan kesulitan ketika berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, memahami adab terhadap diri sendiri ini sangat penting dalam kehidupan kita. Saya ingin kasih ilustrasi teman-teman sekalian. Ya, coba bayangkan, seandainya ini coba bayangkan ya, saya tanya, lebih nyaman mana kalau kita menggunakan pakaian yang bersih atau pakaian yang kotor? Ya, pakaian yang bersih atau pakaian yang kotor? Kalau punya kendaraan yang bersih atau yang kotor? Yang bersih dong, Pak. Kamar, istilahnya, enakan punya kamar yang bersih atau yang kotor? Yang Bagaimana bersih. perasaan kita Bersih, jika kita mengenakan atau masuk ke dalam kamar yang bersih dan kamar yang kotor? Tentu berbeda sekali, ya, berbeda sekali rasanya ketika kita menggunakan pakaian, menempati suatu hal yang bersih. Ya. Begitu juga kaitannya dengan hati. Ya. Dan dalam buku ini, teman-teman sekalian, penulis membagi secara umum ada terhadap sendiri sebagai kolbiyah, ada terhadap kolbiyahnya, ya, ruhaninya, dan jasadiyahnya. Kan orang-orang yang sudah nyaman terhadap diri sendiri, insya Allah itu bisa beraktivitas dan bisa berprestasi dengan maksimal. Ada beberapa hal yang dibahas dalam buku ini, teman-teman sekalian, tentang kebersihan jiwa. Ini yang jarang dibahas atau jarang dibersihkan. Ya. Kita mungkin sebagian ya, oke, rumahnya sudah bersih, ya, kendaraannya sudah bersih, pakaiannya sudah bersih, tapi pertanyaannya apakah jiwanya sudah bersih? Banyak orang di luar sana, teman-teman sekalian, yang punya kendaraan bersih, rumahnya bersih, nyaman, besar, uangnya banyak, tapi tetap mengalami kehampaan jiwa. Karena kenapa? Jiwanya kosong. Jiwanya kosong. Bahkan saya pernah ketemu dengan Prof. Misri, salah satu dosen UI, Universitas Indonesia, ketika dia melanjutkan studi di Jerman, itu banyak sekali orang profesor-profesor di Jerman itu yang kerjanya melongo. Ketika sudah selesai ngajar melongo, melompong kosong, gitu dia. Padahal mereka secara status sosial udah penuh, udah secara uang, ya, finansial, gengsi, status sosial, sudah lengkap. Tapi kenapa ada yang kosong? Karena jiwanya yang kosong. Islam membangun dari tahap awal adalah jiwanya. Makanya dalam Quran surah As-Sam, ya, Allah mengingat fa'alamha fujurha wa taqwaha. Allah mengilhamkan pada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Oh iya, waqad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotori jiwa. Artinya sebenarnya teman sekalian, manusia itu lahir sudah membawa fitrahnya, tidak bersih total, ya, seperti teori-teori yang sudah kita sering bahas atau dibahas dalam dunia pendidikan. Jadi dia tidak bersih total sekali, tapi dia memiliki kecenderungan ke agama fitrah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, teman sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi poin penting bahwa kalau kita ingin beruntung, kita harus senantiasa membersihkan jiwa. Karena kekuatan kehendak, semangat, ya, itu semuanya ada dalam jiwa manusia. Kalau jiwa manusia itu baik, ini dalam hadis yang lain, inna fil jasadi mudghah, idza salaha salahal jasadu kullu. Kalau dalam jiwanya itu baik, ya, bersih, insya Allah
pembicaraannya, kata-katanya, cara berpikirnya, cara memandangnya, yang didengarnya, cara melangkahnya, cara dia mengambil sesuatu pasti bersih. Karena jiwanya baik. Tapi kalau jiwanya kotor, pasti luarnya kotor. Ya. Jadi Islam memperhatikan kesehatan jiwa dan kesehatan jasmani. Ya. Tidak hanya cukup jiwa, tapi harus dibuktikan dalam jasmani. Kemudian istiqomah. Ya. Jadi orang itu harus istiqomah. Kadang dalam ayat Al-Quran yang lain Allah mengingatkan, innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Ya. Orang istiqomah itu orang yang terhindar dari rasa takut dan cemas khawatir. Orang yang sering labil-labilan, moody ibarat orang itu, kadang naik, kadang turun tuh, cenderung moody, cenderung cepat berubah-ubah itu, orang cenderung punya rasa kekhawatiran yang sangat tinggi. Dalam buku ini juga dianjurkan untuk senantiasa kita berada di jalan yang benar. Kemudian sabar, tangguh, dan kerja keras. Teman-teman sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, iman kita jangan mendiskon kerja keras kita. Seorang muslim harus mencontohkan bahwa dia orang yang beriman, rajin sholat, ya, bersih hatinya, tapi diikuti dengan keluar keringat, kerja keras, tangguh, dan sabar. Ya. Jadi orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional dan spiritual yang sangat tinggi. Semua pencapaian harus membutuhkan kesabaran. Selanjutnya, di buku ini juga mengajarkan tentang menghindari sifat sombong. Mahasiswa hendaknya menghindari sifat sombong. Apa itu sombong? Mendefinisikan kesombongan itu, kata Nabi, al-kibir itu batarul haq wa ghamatun nas. Jadi definisi sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hati-hati teman sekalian, salah mendefinisikan kesombongan. Ya, sombong itu bukan kalau kita pakai pakaian bagus, sepatu yang bagus, kendaraan yang bagus, sombong benar terus diinjak kan. Itu apalagi anak muda itu. Sombong itu bukan itu. Ini sombong ini diambil inspirasi dari ketika Nabi Adam alaihissalam, semua malaikat diperintahkan sujud. Kemudian iblis menolak. Ya. Apa kata iblis? Ana khairu minhu. Pertama, iblis kesalahannya dia menolak perintah Allah, menolak kebenaran. Kedua, dia mengatakan ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia. Merendahkan Adam, merendahkan manusia. Jadi iblis adalah bapak kesombongan karena dia menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Setiap orang dalam sekalian yang mengatakan saya lebih baik dari dia dalam hal apa saja, dalam hal ibadah bisa jadi, dalam hal keimanan bisa jadi, dalam hal kekayaan, harta, pangkat, dia bisa terjerumus ke dalam kesombongan. Dan orang yang sombong ini sulit maju. Karena ilmu itu akan sulit masuk pada dua tipe. Satu, sombong. Kedua, orang pemalu. Selanjutnya adalah hidup sederhana. Teman sekalian, kalau menjadi mahasiswa tidak perlu memaksakan. Ya, memaksakan diri. Banyak mahasiswa yang dari desa ke kota tiba-tiba salah pergaulan, kemudian dia pola hidupnya berubah. Ya, tiba-tiba dia mau parlente dan sebagainya. Tetaplah hidup dalam kesederhanaan. Karena yang membuat kita mulia, berharga, indah itu bukan apa yang kita kenakan. Jangan menilai seseorang dari apa yang dia kenakan, tapi nilai dari siapa mereka sesungguhnya, hati mereka, ketulusan mereka, dan jiwa mereka. Kemudian menghindari sikap borosan berlebih-lebihan. Teman sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, Islam dibangun dalam konsep keseimbangan. Semua hal yang berlebihan tidak baik. Berlebihan dalam makan terus bisa sakit dia, atau tidak makan sama sekali bisa sakit juga. Atau tidur terus tidak baik. Atau dia tidak pernah tidur, tidak baik juga. Atau orang yang belanja terus boros sekali, atau yang terlalu kikir. Jadi kita pertengahan-pertengahan. Terus sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya bertanggung jawab dan disiplin. Ya. Kalau bisa sebagai seorang muslim kita sudah dilatih inna sholata kanat a'minna kita membangun kuota. Ya, jadi pelaksanaan sholat itu melatih kita untuk disiplin. Ya. Dan sholat itu ditentukan waktunya. Jadi kalau kita sudah mengikuti ritme-ritme Islam ini, secara tidak langsung kita akan dipaksa untuk senantiasa disiplin bertanggung jawab. Kemudian sabar, tangguh, dan kerja keras. Ini qalbiyah, hati yang harus kita olah teman sekalian. Kemudian jasadiyah, ada terhadap jasadiyah, ada berpakaian. Ya. Hendaknya ini yang cowok dulu ya menutup aurat. Ya, aurat laki-laki itu dari lutut, bawah lutut sampai pusar minimal ya. Sederhana, tidak pakai aksesoris emas. Ada nggak mahasiswa yang cowok pakai emas, terus tidak bertentangan dengan syariat, baik secara tulisan maupun bentuknya, menyesuaikan dengan institusi. Selanjutnya, teman sekalian, dalam ada pakaian muslimah, ini juga menutup seluruh aurat. Apa itu aurat? Dalam buku ini juga dijelaskan, ya seluruh anggota tubuh kecuali muka dan
telapak tangan. Ya, tidak ketat, tidak tembus pandang, sopan dan sederhana menyelesaikan institusi. Ini saya kasih gambaran. Ini contohnya kira-kira ya. Ya, jadi jilbabnya menutup aurat, ya tidak digulung-gulung, ya, tidak kelihatan ketat sekali. Terus ini tangannya, coba kita lihat, tangannya itu sampai pergelangan tangan. Jangan sampai setengah saja. Ya, kalau bisa itu ada batasan-batasannya. Kemudian kakinya juga pakai stocking, pakai kaos dan sebagainya. Ini yang laki-laki secara umumnya. Ya, cara bentuk, warna itu terserah ya. Tapi yang jelas kaidah-kaidahnya itu tidak transparan, tidak ketat, tidak menyerupai jenis lawan jenis. Kalau laki-laki tidak boleh sesuai perempuan, kalau perempuan tidak boleh sesuai dengan laki-laki. Perhatikan pergelangan tangannya harus sensitif, kemudian sama kaos kakinya ya. Itu adab tentang berpakaian. Selanjutnya ada berkendaraan teman sekalian. Ya, dalam buku ini juga dianjurkan bagaimana kita menaati aturan dan kebijakan yang ada. Dan konsep Islam, ya, maqasid syariat, tujuan syariat, salah satunya adalah hifzun nafs, menjaga jiwa. Orang yang tidak tertib dalam berkendaraan bisa mengancam jiwa orang lain. Bagaimana ada hukum praktisnya? Pertama, memiliki SIM, ya. Kemudian ada helm atau atribut safety, ya. Jangan ditiru ya. Ini anak ini jangan ditiru. Seperti ini jangan ditiru. Saya sarankan jangan ditiru. Ya udah goncengan, anak kecil tidak pakai helm di jalan besar, coba. Bisa terancam jiwa mereka, dan Islam menjaga jiwa itu. Hifzun ya nafs, ya menjaga kejiwaan, itu tujuan syariah ada. Jadi memakai helm itu sebenarnya menjaga kejiwaan kita. Kemudian tidak melanggar lalu lintas, tidak menyuap ya, kemudian berhenti di garis. Nah, ini contohnya ya. Kalau dalam berkendaraan ini orang idiot bisa langsung numbur ke sini ya. Mungkin mabuk mungkin. Kalau orang bego dia melipir sedikit ke sini. Kalau orang cerdas dia langsung ngambil ke sini. Ini saya pernah ditegur dulu, pernah juga berjalan yang agak kacau juga seperti yang orang bego ini. Tapi ya, waktu saya jalan sama Prof. Misri itu, Mas Rio kata dia, kalau bisa agak melengkung sedikit, melengkungnya agak cembung yang seperti garis hijau ini. Ya supaya walaupun tidak ada orang, walaupun tidak ada mobil, tapi biasakanlah seperti garis hijau ini. Walaupun di mobil ini tidak ada orang. Ya, tapi itu kan ranah atau jalan hak orang lain. Jadi kita harus perhatikan itu supaya tidak menumbur orang lain. Ini juga jangan langsung putar balik, tapi yang seperti yang ini ya, putarnya sesuai dengan mobil. Jangan putar langsung tiba-tiba mendadak, supaya tidak mengejutkan orang lain. Kemudian tidak mengambil hak pejalan kaki, teman-teman sekalian. Ya tidak boleh di atas trotoar, ini kalau misalkan di Jakarta. Ya, walaupun kita mau cepat-cepat kan, karena ada hak orang lain. Tidak boleh, ini sesuai garis, ya jangan melebihi, jangan dibatasin itu. Kalau bisa sesuai garisnya. Dan tidak melawan arus. Ini gambar di Kota Bengkulu ini, ibu-ibu. Ya. Saya misalkan, saya kalau bisa juga sebenarnya, kalau isi bensin kan, karena punya kecenderungan untuk, kan cuma sedikit, cuman kalau kita mengambil itu rentan, ya agak rawan. Kita bisa tumburan dan sebagainya. Oke, itu teman-teman sekalian, beberapa pelajaran yang bisa kita ambil tentang adab berkendaraan. Ya. Kemudian ada praktis syariah. Bagaimana Islam mengajarkan kita dalam adab ini. Yang jelas kita harus membaca niat ya, atau membaca doa. Ini dalam hadis Daud dan Tirmizi mengatakan bahwa jika seorang keluar rumah lalu dia mengucapkan Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, ya, maka dikatakan ketika itu engkau akan diberi petunjuk, dicukupkan dan dijaga. Setan pun akan menyingkir darinya. Setan yang lain mengatakan bagaimana mungkin bisa mengganggu seorang yang telah mendapatkan petunjuk, kecukupan dan penjagaan. Jadi kalau bisa baca doa dulu sebelum keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kemudian bersyukur. Apapun kendaraan yang kita miliki, sepeda, motor, ya, kendaraan mobil, semuanya disyukuri. Ya. Teman sekalian, bersyukur itu bisa menjaga kenikmatan. Orang yang bersyukur itu secara tidak langsung para ulama mengatakan hifz, menjaga nikmat itu. Kalau kita tidak bersyukur, maka nikmat yang ada akan pergi dan nikmat yang di luar tidak akan datang. Dan orang yang bersyukur maka bisa menarik nikmat-nikmat yang di luar sana. Nah, oleh karena itu teman sekalian, ini penting sekali bersyukur apapun yang kita miliki. Ya, mudah-mudahan dengan bersyukur Allah akan tambah. Dulunya pakai sepeda, pakai motor, pakai mobil dan sebagainya. Kemudian mempersiapkan kendaraan. Jadi kalau pakai kendaraan teman-teman, jangan langsung dihidupkan langsung berangkat, tapi dipanaskan dulu, dicek olinya, dicek kendaraannya. Ya, semuanya harus diperhatikan.
Dan membaca doa berkendaraan. Ini doa kendaraan, ya subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ilaihi rabbina lamunqalibun. Ya. Jadi baca doa naik kendaraan. Jadi artinya setiap waktu, setiap menit kita tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak membebani kendaraan. Ini ya, kapasitas kendaraan itu terbatas teman sekalian. Jadi jangan sampai kita naik melebihi kapasitasnya. Ya, ini ngeri sekali nih, ngeri-ngeri sedap nih, bisa terjerumus. Dan berzikir saat mendaki dan menurun, ini yang jarang kita lakukan. Jadi tuntunannya teman sekalian, jadi kalau naik itu, naik eskalator, naik mobil, naik motor, kendaraannya lagi naik, disunahkan baca Allahu Akbar. Ini hadis Sayyid Al-Bukhari dalam Fathul Bari. Kalau menurun, ya itu bacanya Subhanallah. Ya, jadi kalau naik Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Ya. Jadi kalau menurun Subhanallah, kita memuji Allah atas kemudahan-kemudahan ini. Ini teman sekalian, ya selanjutnya kita akan masuk dalam adab terhadap dosen. Ya, teman sekalian, yang biasanya menghilangkan keberkahan ilmu itu karena kita tidak punya adab sama guru. Ya, di dalam buku ini jelaskan bagaimana berbaik sangka kepada guru. Dia menukilkan perkataan Imam Syafi'i dalam buku ini, mengatakan bersabarlah terhadap kerasnya sikap seorang guru, sungguhnya gagalnya mempelajari ilmu karena memusuhinya. Teman sekalian, kita tidak bisa menjamin guru kita tidak memiliki salah. Ya, kita mau mencari orang yang betul semuanya akan sulit. Ya pasti guru itu punya kelemahan. Ada sikap kerasnya, kasarnya. Tapi kalau kita bersabar, kita akan dapat belajar yang banyak dari guru tersebut. Ya. Atau tidak membicarakan kekurangannya. Ya, tidak membicarakan kekurangannya. Ini doa agar terhindar dari mengetahui aib guru. Ini ada dalam buku juga. Ya, doa, ya Allah tutupilah aib guruku dariku. Ya, dan janganlah engkau hilangkan berkah ilmunya dariku. Jadi kalau bisa jangan membicarakan keburukan guru. Kecuali yang jelas-jelas ya. Kalau mau mengkritik, ada saran, sampaikan dengan adab yang bagus. Kemudian tawadu, ya. Tawadu, rendah hati, ya. Karena dalam hadis mengatakan tidaklah seorang memiliki sifat tawadu, rendah hati karena Allah, meninggikan Allah akan meninggikan derajatnya. Selanjutnya, mendoakannya, teman sekalian. Ini ada kisah unik sekali, ya Imam Ahmad juga mendoakan guru-gurunya, termasuk Imam Syafi'i dan sebagainya. Saya pun punya kebiasaan, salah satu kebiasaan saya mendoakan guru-guru yang mengajarkan ilmu kepada saya selain orang tua. Karena kenapa teman sekalian? Ya apalagi khususnya di bulan Ramadan ini, ya kalau kita mau keberkahan ilmu itu ada, kita jangan pernah lupa mendoakan guru-guru kita. Saya kurang lebih sekitar 60 orang yang saya sebutkan secara pribadi kadang-kadang, baik guru, orang tua, teman, sahabat dekat, keluarga, didoakan secara khususnya di sepertiga malam. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Yang terakhir, menghargai atas ilmu yang diberikan. Imam Syafi'i itu unik sekali. Dia mengkisahkan dalam buku ini, dia tiba-tiba mencium tangan seorang tua. Terus ditanya, kenapa saya nyium tangan dia? Saya pernah dapat ilmu dari dia. Ilmu bagaimana cara membedakan anjing yang sudah dewasa atau belum. Ternyata kata bapak tua itu, kata dia, caranya kalau dia kencing anjing itu berdiri kakinya udah dewasa dia. Kalau belum berarti masih anak-anak. Nah, itu beberapa adab teman sekalian yang bisa dijelaskan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.